Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 07011823289091. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu barang publik. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Oke, kita awali dengan pengertian barang publik. Pengertian barang publik yaitu barang atau jasa yang tersedia untuk semua orang, yang dimana tidak ada persaingan dan harganya bisa dinyatakan dalam tingkat pajak untuk membiayai produksi barang itu. Eksternalitas barang publik. Nah, eksternalitas barang publik itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah, yang positif ini manfaatnya tuh ada manfaat tambahan yang diterima individu atau kelompok lain akibat konsumsi atau penyediaan barang publik. Dan kalau eksternalitas negatif itu adanya biaya tambahan yang ditanggung oleh individu atau kelompok lain akibat konsumsi atau penyediaan barang publik. Contohnya seperti polusi udara kendaraan bermotor yang dapat merugikan masyarakat secara tidak langsung. Sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Nah, sifat barang publik tuh ada yang non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Di mana non-rivalitas ini konsumsi atau penggunaan barang oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang bagi individu lainnya. Kalau non-eksklusivitas itu dapat menyebabkan masalah utama dalam penyediaan barang publik, seperti masalah pembiayaan gitu. Selanjutnya, dalam implikasi pengelolaannya. Kalau non-rivalitas itu barang publiknya itu udah terbatas dalam mengonsumsinya. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan penyediaan barang publik itu untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau non-eksklusivitas ini, sifat ini tuh bisa menyebabkan masalah utama dalam penyediaan barang publik, seperti masalah pembiayaan, karena nggak ada yang bisa dikecualikan dari manfaat barang publik, karena seringkali juga untuk memungut biaya langsung dari pengguna. Jadi pengelolaan barang publik itu sering mengandalkan pendanaan dari pajak atau sumber lain yang bersifat kolektif. Dan ini juga dapat menimbulkan masalah kayak free rider, yaitu tuh individu atau kelompok yang mendapat manfaat tanpa ikut membayar. Lalu ada implikasi barang publik. Yang pertama, ada penyediaan yang disediakan oleh negara. Itu difokuskan pada penyediaan yang merata dan berkualitas untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan status. Nah, yang kedua, biaya dari pajak untuk mengelola anggaran dengan efisien dan transparan agar barang publik itu dapat terus disediakan. Nah, yang ketiga, adanya pengelolaan sumber daya alam seperti udara yang bersih dan air yang bersih yang dikelola dengan sangat hati-hati. Dan yang keempat, adanya keadilan sosial, di mana pemerintah perlu mengukur agar tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau merasa dirugikan. Lalu, materi selanjutnya yaitu perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, yang dimana prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik dan metode pengelolaan sumber dayanya. Dan ini terletak pada tujuan, yang dimana administrasi keuangan publik tujuan utamanya untuk mengelola keuangan publik itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan menyediakan layanan publik secara merata. Nah, kalau administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, tujuannya tuh untuk memaksimalkan laba, menjaga keberlangsungan hidup bisnis, dan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.
Nah, yang kedua itu perbedaannya terletak pada pendapatan. Kalau keuangan publik, pendapatan utamanya berasal dari pajak, retribusi, pinjaman, pendapatan lainnya yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui belanja pemerintah. Perbedaan yang ketiga yaitu ada di sumber daya yang dikelola. Kalau keuangan publik itu pengelolaan dana publik yang digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan publik. Dan kalau keuangan lembaga swasta atau rumah tangga itu pengelolaan dananya itu untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, kayak biaya operasional, pembelian bahan baku, pengelolaan pendapatan untuk kebutuhan keluarga atau untuk laba di perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik, yang dimana ada keadilan sosial, terus ada efisiensi, ada akuntabilitas dan transparansi, terus metode pengelolaan sumber daya, yang dimana pertama, keuangan publik itu adanya anggaran berbasis kinerja. Fokusnya itu di hasil yang akan dicapai oleh program-program pemerintah, bukan hanya sekedar alokasi dana. Terus, anggaran partisipasif. Ini tuh melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Terus adanya kontrol pengeluaran dan penerimaan, yang dimana ini tuh untuk mengawasi dengan ketat penerimaan pajak dan pengeluaran negara agar anggaran tidak defisit. Terus metode yang kedua tuh keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, yang dimana anggaran keluarga atau perusahaan ini menyusun anggaran untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau operasional bisnis. Lalu ada pengelolaan investasi, yang dimana dalam sektor swasta, investasi ini digunakan untuk pengembangan perusahaan dan memperbesar profit. Dan yang terakhir tuh manajemen kas dan modal kerja, yang dimana untuk menjaga kestabilan finansial dengan memastikan ada cukup dana operasional dan pertumbuhan. Nah, itu saja materi pertemuan kedua yang saya bahas dan yang saya tangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.